Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendriani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari Prodi S1 Keperawatan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait pencegahan primer, sekunder, dan tersier dari diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Normalnya, setelah kita makan dan minum, tubuh akan memecah gula dari makanan, menggunakannya sebagai energi di sel. Agar energi bisa diperoleh, pankreas kita harus memproduksi satu hormon yang disebut insulin. Insulin bekerja memfasilitasi proses. Diabetes mellitus muncul ketika produksi insulin tidak mencukupi. Hasilnya tingginya kadar gula darah di tubuh. Tanpa adanya insulin di tubuh kita, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh dan akan disekresikan melalui urin, sehingga tubuh kehilangan glukosa. Peningkatan konsentrasi glukosa darah menyebabkan hilangnya air dari dalam sel menuju darah melalui osmosis. Untuk memahami apa yang terjadi pada pasien diabetes, kita harus mengerti bagaimana mekanisme normal terjadi. Jika kadar glukosa darah meningkat, pankreas merespon dengan mensekresikan insulin. Insulin memiliki dua fungsi. Pertama, mengubah glukosa menjadi glikogen, dan kedua, mengikatkan metabolisme glukosa di dalam sel. Kedua fungsi ini memastikan kadar glukosa turun dan kadar glukosa darah kembali normal. Pankreas akan mensekresikan lebih sedikit insulin ketika kadar gula darah rendah. Pankreas menurunkan metabolisme glukosa di sel tubuh dan memberi kesempatan agar kadar gula meningkat sehingga kadar gula darah kembali normal. Penderita diabetes memiliki masalah pada pankreas mereka. Pankreas mereka tidak memproduksi cukup insulin atau bahkan tidak memproduksi sama sekali, sehingga efektivitas pemrosesan glukosa menjadi menurun. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar gula darah akibat dari tidak adanya metabolisme glukosa. Sementara itu, seluruh sel tubuh membutuhkan energi dan dari glukosa, tetapi tidak adanya suplai energi. Hal inilah yang menimbulkan masalah yang lebih luas pada hampir semua sistem di tubuh. Lalu apa aja sih gejala-gejala yang sering timbul pada penderita diabetes mellitus? Nah, sebetulnya ada 3 gejala yang sangat yang sangat menonjol dari penyakit diabetes mellitus ini, yang sering kita sebut dengan 3 poli. Yang pertama ada poliuria, di mana penderita diabetes mellitus ini akan sering mengalami yang namanya BAK atau buang air kecil, atau sering mengalami pengeluaran urin gitu kan, dan kadang biasanya melebihi dari kadar urin normal pada seseorang. Terus yang kedua adanya polidipsi. Nah, polidipsi ini di mana penderita diabetes mellitus ini sering mengalami kehausan dan biasanya ditambah dengan adanya gejala-gejala seperti mulut yang kering gitu kan. Terus juga bibir pecah-pecah gitu karena memang sering kehausan. Nah, yang ketiga yaitu adalah polifagia, di mana penderita diabetes mellitus ini akan sering mengalami lapar gitu kan. Dan ini tuh gejala-gejala utama yang sering terjadi pada penderita diabetes mellitus. Dan sebetulnya ada juga gejala-gejala lain yang timbul pada penyakit diabetes mellitus ini, seperti pandangan yang kabur, lalu lemas dan merasa lelah, terus juga berat badan turun tanpa sebab yang jelas, walaupun dia sebetulnya sering merasa lapar, tapi ternyata berat badannya selalu berturun dengan drastis. Lalu juga sering mengalami infeksi pada kulit, saluran kemih, gusi, dan juga vagina. Dan juga gejala-gejala lain yang mungkin bisa timbul juga. Ada 3 pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mencegah dari diabetes mellitus. Yang pertama yaitu pencegahan primer. Nah, pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan pada kelompok yang memiliki faktor resiko, yakni mereka yang belum terkena tetapi berpotensi untuk mendapatkan diabetes mellitus. Dan biasanya ini tuh kelompok intoleransi glukosa. Nah, yang kedua adalah pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini merupakan upaya untuk mencegah ataupun menghambat timbulnya penyakit pada diabetes mellitus. Nah, biasanya apa aja sih yang dilakukan pada pencegahan sekunder ini? Nah, biasanya yang dilakukan adalah tindakan deteksi dini untuk untuk mengetahui ataupun mendeteksi penyulit apa saja sih yang terjadi pada penderita diabetes mellitus ini. Nah, selain itu juga dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan dan dalam menjalani program pengobatan gitu kan, untuk menuju pola hidup yang sehat. Nah, dan biasanya pencegahan sekunder ini ditujukan kepada pasien ataupun klien-klien yang baru.
Dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini adalah ditujukan kepada kelompok penyandang diabetes yang telah mengalami penyulit dalam upaya mencegah terjadinya kecacatan yang lebih lanjut. Nah, upaya rehabilitasi pada klien ini dilakukan sedini mungkin sebelum kecacatan menetap. Nah, selain pencegahan-pencegahan tadi yang bisa dilakukan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier, ada juga nih hal yang lain yang mungkin bisa membantu pada proses penyembuhan dari diabetes mellitus ini, yaitu dengan cara diet ataupun terapi diet. Nah, misalnya yang pertama, jumlah makanan yang dimakan dalam satu hari dibagi dan diatur dengan baik, terutama bagi penderita yang menggunakan obat dan suntikan insulin. Lalu juga untuk mengganti gula dapat digunakan sakarin dengan perbandingan 1 gelas minuman digunakan 2 tablet sakarin atau 1/4 sendok teh sakarin kristal. Nah, bila menggunakan sakarin jangan dipanaskan karena dapat memberikan rasa pahit. Lalu juga nih, makanan apa aja sih yang diperbolehkan? Lauk hewani dan nabati dalam jumlah yang cukup sesuai yang dianjurkan, lalu buah-buahan dalam jumlah yang cukup, aneka ragam sayuran untuk memberikan rasa kenyang dan kandungan yang serat tinggi, serta minyak dan garam dalam jumlah yang tidak berlebihan. Cukup sekian penjelasan terkait pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.